Salam kreatif, kembali bertemu dengan saya. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin men-share kepada teman-teman sebuah materi yang cukup penting tentang tujuan juga, tapi ini lebih kepada apa sih penyebab kenapa tujuan yang telah kita susun itu tidak tercapai atau tidak kesana, dan seringnya terlewat begitu saja. Nah, ini ada dua faktor. Saya identifikasi ada dua faktor. Yang pertama itu dari segi teknik penulisannya. Apakah tujuan yang teman-teman tulis itu sudah smart, dalam artian spesifik, menghasilkan sebuah karya, antusias juga teman-teman untuk mengerjakannya, realistis dengan kemampuan teman-teman, dan terukur. Kalau itu sudah ternyata juga masih ada kendala sehingga tidak tercapai. Nah, ini tentu jadi pertanyaan besar juga. Apa? Kenapa bisa begitu? Lebih ke faktor kedua, yaitu personal kita sendiri, diri kita sendiri. Ada hambatan dalam diri kita yang itu menghalangi kita untuk mengerjakan atau menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Nah, sederhananya seperti ini. Ketika teman-teman sudah menyusun sebuah daftar tujuan yang smart, nah, coba diperhatikan lagi poin per poin dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, coba teman-teman ketika setelah menyusun itu dibaca. Misalkan poin pertama, ingin menyelesaikan novel tema percintaan, judulnya ini, targetnya selesai tanggal 30 Oktober bulan ini, misalkan itu. Nah, setelah teman-teman baca, coba ada nggak respon dari diri teman-teman sendiri? Apakah teman-teman merasa nyaman dengan tujuan poin 1 tadi? Bagaimana perasaannya? Merasa seneng kah? Atau nyaman? Oh, pasti bisa ini, bulan ini pasti selesai. Atau ada perasaan lain, aduh, kayaknya gimana ya kalau bulan ini menyelesaikan sebuah novel yang panjang ini, kayaknya gimana ya? Ada semacam ketidaknyamanan. Atau ada seperti suara-suara dari dalam diri kita, oh nggak mungkin lah, mana bisa kamu menyelesaikan novel ini kan novelnya berat dan panjang, butuh waktu dan konsentrasi, kamu kan sibuk. Terus dari bisikan yang lain juga terdengar, masa kamu mau menyelesaikan novel ini, kamu aja menulis cerpen berantakan, masa langsung nulis novel, ya bener aja. Nah, kalau ada suara-suara seperti itu artinya ada penolakan dari pikiran bawah sadar kita, dan ini bisa mensabotase rencana tujuan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi malas, menjadi ada penghalang untuk menyelesaikannya. Dan ini kadang tidak disadari. Nah, coba teman-teman perhatikan respon-respon yang muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama tadi, adakah perasaan nyaman? Oh, saya ingin menyelesaikan novel ini dalam bulan ini. Ternyata nyaman. Saya senang ini. Berarti tidak ada penolakan. Kalau ada perasaan tidak nyaman, gelisah, berdebar-debar, itu kan respon tubuh. Atau ada suara-suara seperti membisikkan di telinga kita, kamu nggak mungkin bisa, mana bisa, kamu nulis cerpen aja berantakan, masa harus nulis novel, novel ini tebal loh, kamu nggak akan sanggup, kamu kan sibuk, dan sebagainya. Kalau ada suara-suara seperti itu adalah respon pikiran bawah sadar kita bahwa kita belum siap untuk menuliskan novel itu. Atau ada juga semacam respon fisik ya. Ketika kita membuat tujuan menulis novel selesai akhir bulan ini, terus tiba-tiba kepala kita jadi nyut-nyut, pusing, mules, terus keringat dingin. Itu adalah respon pikiran bawah sadar kita melalui tubuh kita, anggota tubuh kita. Nah, ini respon negatif, istilahnya penolakan. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar novel itu tidak akan dikerjakan sampai selesai karena ada barrier, penghalang. Ini perlu diatasi dulu.
Dan tanpa sadar ini bisa menjadi penyabotase. Kita sudah punya banyak rencana, tapi dibatalkan oleh diri kita sendiri. Pembatalannya gimana ya? Ada saja alangan sehingga kita tidak bisa menyelesaikan tujuan-tujuan tersebut tepat waktu. Dan ini, atau malah terlewatkan. Oh, waduh, ini ternyata sudah lewat ini dari tujuan yang terukur tadi. Maunya selesai tanggal 15, oh ini ternyata sudah tanggal 20. Akhirnya males, akhirnya terlupakan dan sering terlupakan. Walaupun kita tempel di dinding, di mana yang bisa kita lihat, tapi sering itu malah terlewat. Gak tahu kita kenapa kok bisa terlupakan begitu saja. Dan ini tadi, ketika teman-teman mengecek list tujuan yang telah ditulis tadi, cek poin per poin, ada enggak respon tadi. Paling tidak 3 respon tadi. Yang pertama, nyaman atau tidak nyaman diri kita. Setelah mengetahui itu, ternyata tidak nyaman, berarti ini ada penolakan. Terus yang kedua, ada suara-suara bisikan yang mengatakan bahwa kita ini nggak sanggup untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Nah, ini juga penolakan pikiran bawah sadar. Atau ada respon fisik dalam bentuk gejala-gejala seperti pusing, tiba-tiba pusing ya, tiba-tiba mual, mules, badan jadi nggak enak, tiba-tiba kok tangannya jadi kram, kakinya kram, atau keluar keringat dingin, berdebar-debar. Itu adalah respon tubuh yang itu distimulasi oleh pikiran bawah sadar bahwa kita sebenarnya nggak siap. Nah, ini adalah problem besar. Saya bilang ini problem besar. Dan inilah yang sering menyebabkan kita tidak konsisten menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah kita susun tersebut. Nah, caranya bagaimana mensiasati ini? Sebenarnya pikiran bawah sadar kita itu sangat dominan sekali menentukan arah atau perbuatan, tindakan action yang kita lakukan setiap hari. Nah, pengaruhnya itu sebagian bilang 88%, ini gak ada riset. Tapi yang termutakhir terbaru, bahkan sampai 95%, apapun yang kita lakukan di kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hanya 5% saja pikiran sadar. Sehingga apa? Keinginan untuk melakukan perbaikan diri, misalkan ingin ikut kursus lagi, belajar lagi, dan ini itu sering terkendala oleh diri kita sendiri. Jangan belajar lah, kamu kan sudah bisa. Jangan belajar lah, jangan ikut kursus itulah, nanti kamu gak dapat apa-apa seperti sebelum-sebelumnya. Nah, bisikan-bisikan seperti itulah yang sebenarnya itu berasal dari keyakinan yang sudah tertanam dalam diri kita. Seperti, kita kan ada keinginan untuk jadi penulis ini. Lihat teman bisa, dia menghasilkan buku yang keren, novel yang bagus, buku antologi, cerpen-cerpennya dimuat di sana sini, menang lomba, dan kita jadi termotivasi untuk itu. Tapi sisi diri kita yang lain mengatakan, kamu gak mungkin lah jadi penulis hebat seperti dia, kamu kan gak bakat, kamu kan orangnya sibuk, kamu kan banyak pikiran dan sebagainya. Dan sabotase ini yang sering menghambat kita untuk bergerak maju. Dan saya juga mengalami ini ya, banyak hal yang ingin saya ceritakan sebenarnya tentang ini. Dan saya juga baru menyadari itu, ternyata bahwa diri kita ini ada bagian-bagian ego personality ya. Kalau Pak Adi W. Gunawan, pakar main teknologi, itu menyebutnya sebagai ego personality. Teman-teman bisa baca bukunya Ego State, dan itu dijelaskan secara gamblang, juga ada di YouTube-nya. Silakan dicari itu apa sih ego personality, dan juga apa masalah-masalah yang sering menyebabkan orang itu tidak berhasil mencapai tujuan yang telah disusunnya. Ini poin penting. Ketika teman-teman menyadari hal ini, langkah antisipasinya bagaimana? Teman-teman harus menanamkan belief. Belief itu kepercayaan, keyakinan yang menginisiasi, istilahnya yang menginisiatifkan suatu tindakan. Misalkan teman-teman itu punya keyakinan bahwa teman-teman itu
punya kemampuan menulis yang baik. Nah, dengan adanya belief itu teman-teman menulis dan ternyata tulisan teman-teman itu bagus. Nah, ini belief. Kalau beliefnya negatif, yang mengatakan kamu itu nggak punya kemampuan kompetensi untuk menjadi penulis, buat apa, buang-buang waktu. Nah, kalau belief ini ada, sebesar apapun, sebanyak apapun tujuan-tujuan teman-teman tulis untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bagus, pasti akan tersabotase, dibatalkan sendiri oleh diri teman-teman sendiri, karena belief yang mengatakan bahwa teman-teman itu tidak punya kemampuan menulis masih ada di pikiran bawah sadar, dan inilah yang menjadi penghalangnya, yang menjadi filternya ketika ada informasi baru. Tujuan-tujuan yang kita tulis itu kan informasi baru yang kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, tapi itu terfilter, tertolak oleh keyakinan atau belief yang lama. Nah, ini coba teman-teman cek lagi ya, poin per poin dari tujuan-tujuan tersebut. Kalau ada indikasi dari 3 tadi, yang pertama, ternyata nggak nyaman, jadi gelisah setelah nulis ini, baca tulis ini tentang misalkan menyelesaikan buku dalam waktu 2 bulan atau akhir bulan ini selesai, kok nggak nyaman ya. Terus ada respon bisikan-bisikan di telinga, kamu nggak mungkin bisa, ini mana mungkin, kamu kan sibuk, kamu kan ini perlu konsentrasi untuk aktivitas yang lain, dan suara-suara seperti itu adalah respon pikiran bawah sadar. Atau ada respon fisik, tiba-tiba kok mules, pusing, berdebar-debar, keringat dingin, gemeteran, dan sebagainya. Nah, ini ada respon penolakan dari pikiran bawah sadar. Cara mensiasati awalnya harus dibuang dulu ya, belief lama atau keyakinan negatif yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar itu, sehingga input informasi baru tersebut tertancap menjadi belief baru, dan ini butuh teknik-teknik khusus ya untuk menterapinya. Lain waktu, lain kesempatan saya akan menguliti ini lagi karena ini poin-poin penting juga ya. Tapi secara umum itu yang menyebabkan kenapa sih tujuan yang telah kita susun itu sering terkendala, tidak tercapai, terlewatkan begitu saja sehingga tidak maksimal hasilnya. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi di video selanjutnya. Terima kasih.